Hai para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Murid Geo, channel yang akan membawa kalian menjelajahi dunia dari sisi geografi, sejarah, budaya, hingga politik global, dengan cara yang seru, cerdas, dan pastinya mudah dipahami. Kali ini, kita akan menyelami sebuah negara kecil di utara Eropa yang punya pengaruh besar dalam sejarah dunia. Selamat datang di negara Denmark, salah satu negara berpengaruh di dunia. Negara yang terkenal dengan desain minimalis. Dengan setiap sudut kota yang begitu bersih. Kota-kota yang ramah sepeda. Dan sistem kesejahteraan yang luar biasa ini menyimpan banyak cerita menarik. Tahukah kamu? Denmark adalah tempat lahirnya bangsa Viking yang pernah menaklukkan daratan Eropa. Tapi di sisi lain, Denmark juga merupakan salah satu negara paling damai, bahagia, dan stabil di dunia modern saat ini. Dari ibu kota Copenhagen yang penuh warna dan kanal-kanal indah, hingga desa-desa kecil dengan istana tua dan ladang hijau yang tenang. Denmark adalah kombinasi unik antara sejarah kuno dan kemajuan masa kini. Kita akan bahas lebih dalam tentang geografi Denmark yang unik, bagaimana sejarah kolonialnya membentuk dunia, budaya egaliter yang menjunjung tinggi kebahagiaan warga, makanan khas seperti smørrebrød, dan peran penting Denmark dalam diplomasi internasional serta perubahan iklim. Karena episode kali ini akan membuka wawasanmu tentang salah satu negara paling inovatif dan humanis di dunia, Denmark. Selamat menyimak dan stay tune-nya. Para pelajar, kita lanjut ke bagian yang paling seru, geografi Denmark. Negara kecil yang tenang, tapi punya pengaruh besar di Eropa dan dunia. Denmark terletak di Eropa Utara, tepatnya di kawasan Skandinavia bagian selatan. Meski secara budaya dan sejarah Denmark adalah bagian dari dunia Nordik, secara geografis negara ini jadi jembatan antara Eropa daratan dan Skandinavia. Daratan Denmark berbatasan langsung hanya dengan satu negara, yaitu Jerman di selatan. Sementara sisanya dikelilingi oleh lautan, Laut Utara di barat, dan Laut Baltik di timur. Letaknya yang strategis membuat Denmark menjadi pengendali jalur laut penting antara dua perairan besar Eropa itu. Luas wilayah sekitar 42.900 km persegi, sedikit lebih kecil dari Provinsi Papua Barat di Indonesia. Tapi jangan remehkan ukurannya, karena Denmark juga memiliki wilayah teritori yang jauh lebih besar. Greenland, pulau terbesar di dunia yang berada di Samudra Arktik, serta Kepulauan Faroe, yang semuanya punya otonomi khusus. Ciri topografi khasnya adalah dataran rendah dan bukit-bukit landai. Tak ada pegunungan tinggi, tapi ada banyak pantai berpasir putih, tebing batu kapur, dan dataran pertanian yang sangat subur. Garis pantainya panjang dan berliku, membentuk fjord-fjord kecil dan ribuan pulau. Denmark juga dikenal sebagai negeri 1000 pulau. Ada lebih dari 400 pulau, tapi hanya sekitar 70-an yang dihuni. Ibu kota Denmark adalah Copenhagen, kota cantik yang ada di Pulau Zealand. Kota ini terkenal dengan perpaduan arsitektur klasik dan modern, jalur sepeda yang luar biasa, dan tempat berdirinya ikon wisata dunia, patung Little Mermaid. Hingga tahun 2025, jumlah penduduk Denmark diperkirakan mencapai sekitar 5,9 juta jiwa. Mayoritas tinggal di kota-kota besar seperti Copenhagen, Aarhus, dan Odense. Negara ini termasuk salah satu dengan kepadatan penduduk rendah di Eropa, tapi kualitas hidupnya sangat tinggi. Bahasa resmi Denmark adalah bahasa Denmark. Tapi jangan kaget, mayoritas orang Denmark juga bisa bahasa Inggris dengan lancar, bahkan sejak usia muda, karena sistem pendidikan mereka yang maju dan terbuka. Untuk mata uangnya, meskipun Denmark adalah bagian dari Uni Eropa,
Mereka tidak menggunakan euro, melainkan krone Denmark dan kawan-kawan sebagai mata uang resmi. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang nama Denmark. Nama ini berasal dari dua kata, Dan, yang merujuk pada suku bangsa Danes, salah satu suku Viking utama, dan Mark, yang berarti tanah atau wilayah perbatasan. Jadi Denmark secara harfiah bisa diartikan sebagai tanah bangsa Danes. Bagaimana dengan alamnya? Denmark punya keindahan alam yang sederhana tapi menenangkan. Dari ladang gandum keemasan yang luas, kebun apel, danau-danau kecil, hingga garis pantai berangin yang sering dijadikan spot berselancar angin. Meski tak punya gunung, pemandangan Denmark selalu tertata, hijau, dan ramah untuk semua usia. Destinasi wisatanya di antaranya Nyhavn, pelabuhan bersejarah penuh rumah warna-warni di Copenhagen. Kastil Kronborg, tempat yang menginspirasi kisah Hamlet karya Shakespeare. Taman hiburan Tivoli Gardens, salah satu taman hiburan tertua di dunia. Lego House di Billund, karena Lego memang berasal dari Denmark. Dan tak lupa Skagen, tempat dua lautan bertemu dan menciptakan pemandangan unik. Fakta unik? Denmark adalah negara pertama di dunia yang melegalkan pernikahan sesama jenis secara hukum pada tahun 1989. Mereka juga termasuk negara paling bahagia di dunia, menurut berbagai survei internasional. Dan satu lagi, sepeda lebih banyak dari mobil di Copenhagen. Lebih dari 60% penduduknya berangkat kerja naik sepeda setiap hari. Itulah tadi gambaran lengkap tentang geografi Denmark, negara kecil dengan pengaruh besar, alam yang damai, masyarakat yang egaliter, dan budaya yang modern. Para pelajar semuanya, Denmark bukan hanya negeri dongeng dengan kastil-kastil cantik dan desa-desa yang tenang, tapi juga punya sejarah yang panjang dan penuh dinamika, dimulai dari era yang paling dikenal, zaman Viking. Sekitar abad ke-8 hingga ke-11, wilayah yang kini menjadi Denmark adalah pusat kekuatan Viking yang sangat ditakuti. Para pelaut dan penjelajah ini tidak hanya menyerbu wilayah Inggris dan Prancis, tetapi juga menjelajah sampai ke Rusia. Dan bahkan Amerika Utara, jauh sebelum Columbus mengklaim sebagai yang pertama menemukan dunia baru. Denmark menjadi salah satu kerajaan Viking paling kuat bersama Swedia dan Norwegia. Kota-kota seperti Jelling menjadi pusat awal peradaban Denmark, ditandai dengan batu Jelling yang menjadi bukti sejarah kristenisasi bangsa Viking. Memasuki abad pertengahan, Denmark menjadi bagian dari Kalmar Union pada 1397, sebuah persatuan antara Denmark, Norwegia, dan Swedia yang dipimpin oleh satu raja. Namun, persatuan ini tidak bertahan lama, Swedia akhirnya keluar dari aliansi, dan Denmark terus melanjutkan kekuasaannya atas Norwegia hingga tahun 1814. Pada abad ke-17 dan 18, Denmark terlibat dalam berbagai konflik di Eropa, termasuk Perang Napoleon. Di masa ini pula, Denmark kehilangan wilayah-wilayah penting seperti Norwegia dan Schleswig-Holstein yang memengaruhi bentuk negara hingga kini. Memasuki abad ke-20, Denmark tetap netral dalam Perang Dunia Pertama. Tapi pada Perang Dunia Kedua, Denmark diduduki oleh Nazi Jerman. Meski begitu, Denmark memiliki kisah luar biasa dalam menyelamatkan hampir seluruh populasi Yahudinya dengan membantu mereka melarikan diri ke Swedia. Setelah perang, Denmark menjadi negara demokratis modern. Bergabung dengan NATO pada 1949 dan Uni Eropa pada 1973. Meski mereka tetap mempertahankan mata uangnya sendiri, krona Denmark, dan menolak bergabung dalam zona euro. Kini, Denmark dikenal sebagai salah satu negara paling damai dan demokratis di dunia, dengan sistem monarki konstitusional yang masih dipertahankan hingga sekarang. Ratu Margaret II menjadi simbol nasional yang dihormati sejak 1972 dan menjadi ratu terlama dalam sejarah Denmark. Sebelum akhirnya turun tahta pada tahun 2024 dan digantikan oleh Raja Frederick X.
Sejarah Denmark adalah kisah tentang perubahan, dari bangsa penakluk Viking, hingga menjadi negara kecil yang kuat, stabil, dan sangat berpengaruh di dunia modern. Para pelajar, Greenland. Pulau es raksasa ini memang terletak jauh di kutub utara. Greenland ternyata adalah bagian dari kerajaan Denmark. Greenland pertama kali dihuni oleh suku Inuit sejak ribuan tahun lalu. Namun, pada abad ke-10, bangsa Viking dari Islandia yang dipimpin oleh Erik the Red, Erik si Merah, yang datang dan menetap di bagian barat Greenland. Meski koloni Viking itu akhirnya hilang, pengaruh Eropa di Greenland tak pernah benar-benar lenyap. Pada abad ke-18, Denmark mulai mengklaim kedaulatan atas Greenland secara resmi, bersamaan dengan ekspansi kolonial mereka. Setelah itu, Greenland menjadi koloni Denmark, dan bahkan tetap berada di bawah kendali Denmark saat Denmark kehilangan wilayah-wilayah kolonial lain. Lalu, kenapa Greenland masih jadi bagian dari Denmark sampai sekarang? Karena pada tahun 1953, status Greenland berubah dari koloni menjadi bagian resmi dari kerajaan Denmark. Namun, sejak tahun 1979, Greenland mendapat home rule, alias otonomi dalam banyak urusan domestik. Lalu pada 2009, mereka diberi otonomi yang lebih luas lewat Self-Government Act. Jadi, meskipun mereka mengurus sebagian besar urusan dalam negeri, urusan luar negeri, keamanan, dan kebijakan pertahanan masih dipegang oleh Denmark. Menariknya, banyak orang Greenland juga berbicara bahasa Inuit, Kalaallisut, selain bahasa Denmark, dan mereka punya budaya yang unik, lebih mirip penduduk Arktik daripada orang Skandinavia. Hari ini, Greenland menjadi lokasi penting dalam geopolitik dunia karena posisinya yang strategis dan cadangan mineral langka di bawah lapisan esnya. Bahkan Amerika Serikat pernah menawar untuk membeli Greenland dari Denmark, tapi tentu saja ditolak, karena akar sejarah kerajaannya yang dalam. Greenland adalah contoh nyata bagaimana sebuah wilayah kutub bisa terhubung erat dengan kerajaan kecil di Eropa, menggabungkan identitas Inuit dan Eropa dalam satu kerangka negara. Para pelajar, budaya Denmark adalah cerminan dari kehidupan masyarakat Nordik yang sederhana, seimbang, dan bahagia. Salah satu konsep budaya paling terkenal dari Denmark adalah hygge. Sebuah filosofi hidup yang sulit diterjemahkan, tapi menggambarkan rasa nyaman, hangat, dan tentram bersama orang-orang terdekat. Orang Denmark mencari kebahagiaan dari hal-hal kecil, secangkir kopi hangat, suasana rumah yang damai, atau obrolan santai saat hujan turun. Secara sosial, masyarakat Denmark dikenal sangat egaliter. Hampir tidak ada jarak antara kaya dan miskin, antara bos dan karyawan. Budaya mereka menjunjung tinggi kesetaraan, saling percaya, dan sistem yang transparan. Karena itulah, Denmark juga menjadi salah satu negara dengan tingkat korupsi paling rendah dan kualitas hidup paling tinggi di dunia. Agama yang dominan di Denmark adalah Kristen Protestan, khususnya aliran Lutheran yang diorganisasi dalam Folkekirken atau Gereja Rakyat Denmark. Sekitar 73% penduduk tercatat sebagai anggotanya, walau banyak di antaranya tidak aktif secara religius. Namun, masyarakat Denmark sangat terbuka dan toleran terhadap perbedaan keyakinan, termasuk terhadap komunitas Muslim, Yahudi, Hindu, dan agama lainnya. Lanjut ke dunia kuliner. Makanan khas Denmark terkenal dengan cita rasa yang sederhana tapi penuh karakter. Salah satu yang paling populer adalah smørrebrød, roti gandum dengan berbagai macam topping seperti ikan haring, daging asap, telur rebus, dan keju. Makanan laut memang menjadi bagian penting dari budaya kuliner Denmark karena lokasinya yang dikelilingi laut. Di bidang seni dan musik, Denmark punya sejarah panjang, mulai dari lagu-lagu rakyat tradisional hingga penyanyi pop modern seperti Mo dan Lucas Graham. Festival musik Roskilde Festival adalah salah satu yang terbesar di Eropa dan menarik puluhan ribu pengunjung setiap tahun.
Walau Denmark tidak memiliki tarian tradisional yang mendunia, seperti di beberapa negara lain, mereka tetap punya warisan tarian rakyat yang dulu biasa dimainkan di desa-desa, terutama pada musim panen atau perayaan Tahun Baru. Festival budaya seperti Vastelavn, semacam karnaval menjelang Prapaskah, juga masih dijaga sebagai bagian dari identitas nasional. Dan tahukah kamu? Denmark termasuk salah satu negara paling bersih di dunia. Mereka sangat serius soal pengelolaan limbah, energi terbarukan, dan keberlanjutan lingkungan. Kota Copenhagen bahkan punya ambisi untuk menjadi kota netral karbon pertama di dunia pada tahun 2025. Tak heran kalau udara bersih, jalanan rapi, dan budaya bersepeda menjadi bagian dari keseharian masyarakat Denmark. Singkatnya, budaya Denmark adalah gabungan antara tradisi Nordik, semangat kesetaraan, cinta lingkungan, dan gaya hidup minimalis tapi bermakna. Para pelajar, berbicara mengenai politik Denmark, Denmark menganut sistem monarki konstitusional dengan sistem parlementer demokratis. Artinya, meski negara ini memiliki raja atau ratu, saat ini Ratu Margrethe II telah digantikan oleh Raja Frederik X sejak 2024. Namun kekuasaan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Perdana Menteri dan Kabinet. Parlemen Denmark disebut Folketinget, terdiri dari 179 anggota, termasuk perwakilan dari wilayah otonomi Greenland dan Kepulauan Faroe. Politik Denmark dikenal stabil dan sangat transparan, korupsi sangat rendah, dan demokrasi berfungsi dengan baik. Denmark juga termasuk negara yang paling rajin dalam memperjuangkan isu HAM, perubahan iklim, dan keadilan global di forum internasional. Di bidang diplomasi, Denmark sangat aktif di berbagai organisasi dunia seperti Uni Eropa, PBB, NATO, dan Nordic Council. Meskipun menjadi anggota Uni Eropa, Denmark tidak menggunakan mata uang euro dan tetap mempertahankan krona Denmark dan kawan-kawan sebagai alat pembayaran resminya. Hubungan luar negeri Denmark sangat kuat, terutama dengan negara-negara Skandinavia, Amerika Serikat, dan negara-negara berkembang di Afrika dan Asia, melalui program bantuan luar negeri dan kerja sama pembangunan. Secara ekonomi, Denmark adalah salah satu negara dengan ekonomi paling maju dan inovatif di dunia. Mereka memiliki PDB per kapita yang sangat tinggi, dengan sektor dominan di bidang jasa, industri manufaktur berteknologi tinggi, energi terbarukan, dan logistik. Perusahaan seperti Maersk, raksasa pelayaran dan logistik dunia, berasal dari Denmark. Begitu pula dengan Lego, mainan paling ikonik di dunia, juga lahir di sini. Salah satu keunggulan Denmark adalah dalam energi angin. Sekitar 50% energi listrik Denmark berasal dari tenaga angin, menjadikannya pelopor global dalam energi terbarukan. Negara ini juga berhasil menyeimbangkan ekonomi hijau dengan pertumbuhan ekonomi, sesuatu yang sulit dicapai banyak negara lain. Soal sumber daya alam, Denmark tidak memiliki tambang besar seperti minyak atau emas di wilayah utama. Tapi mereka memiliki cadangan minyak dan gas di wilayah laut utara, serta kekayaan laut yang penting bagi sektor perikanan. Tanahnya subur untuk pertanian gandum, barley, dan produk susu. Selain itu, teknologi dan riset pertanian membuat mereka sangat efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Namun salah satu tantangan utama adalah perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut, yang bisa berdampak besar bagi negara-negara dataran rendah seperti Denmark. Selain itu, ada juga tantangan demografis, seperti populasi menua, serta tantangan integrasi terhadap pendatang baru dan komunitas imigran. Meski begitu, Denmark punya visi kuat untuk masa depan, menjadi negara pertama yang netral karbon pada tahun 2050, meningkatkan pendidikan digital, dan memperluas kerja sama teknologi ramah lingkungan dengan negara-negara lain. Mereka juga berusaha menjadi pusat inovasi berkelanjutan,
sekaligus menjadi contoh bagi dunia bagaimana ekonomi hijau bukan hanya mungkin, tapi juga menguntungkan. Nah, para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada. Itulah sekilas penjelasan mengenai negara Denmark. Negeri yang pernah menjadi pusat kekuasaan Viking. Dan kini menjadi salah satu negara paling maju, bersih, dan bahagia di dunia. Denmark bukan hanya tentang istana kerajaan yang megah, atau rumah-rumah warna-warni di pelabuhan Nyhavn. Bukan hanya tentang dongeng Hans Christian Andersen, atau patung Little Mermaid yang ikonik. Lebih dari itu, Denmark adalah gambaran nyata bagaimana negara kecil dengan populasi hanya sekitar 6 juta jiwa, bisa menjadi panutan dalam hal kebersihan, pendidikan, kesejahteraan, dan keberlanjutan lingkungan. Mereka membuktikan bahwa menjadi negara modern tidak harus mengorbankan nilai-nilai lama. Bahwa tradisi bisa hidup berdampingan dengan teknologi. Bahwa bahagia itu bukan soal kekayaan berlimpah, tapi soal rasa aman, kualitas hidup, dan keadilan sosial. Dan iklim yang ekstrim, ancaman globalisasi, hingga ketergantungan pada ekspor dan energi luar. Namun mereka menjawab tantangan itu bukan dengan keluhan, melainkan dengan solusi. Inovasi teknologi ramah lingkungan, diplomasi aktif, dan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat. Negara ini juga berhasil menjaga keseimbangan antara peran pemerintah dan kebebasan individu, antara globalisasi dan identitas nasional. Sebuah contoh konkret bahwa negara bisa kuat, tanpa harus keras. Bisa kaya, tanpa harus serakah. Denmark bisa menjadi inspirasi, tentang bagaimana mendidik rakyat agar sadar akan tanggung jawabnya. Tentang pentingnya kejujuran dalam birokrasi, dan tentang keberanian untuk hidup sederhana di tengah dunia yang serba konsumtif. Maka pertanyaannya, para pelajar, jika Denmark bisa, mengapa kita tidak? Semoga penjelasan kali ini bisa membuka wawasan kalian semua tentang Denmark, negeri datar yang penuh nilai dan inspirasi. Terima kasih sudah menyaksikan episode Denmark bersama Murid Geo. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena kita masih akan menjelajahi negara-negara lain dengan semangat belajar yang sama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kenali, cintai, dan jelajahi dunia.